yang aman, nyaman, kalau bisa yang murah. Kita kalau naik busway aja tuh masih ngantri. KRL kalau jam kerja sama jam pulang kerja itu bener-bener padat banget. Sebenarnya sih kebantu sih sama yang namanya online seperti itu. Saya pengennya sih transportasi itu yang gampang diakses, murah, dan cepat gitu kan. Transportasi publik yang nyaman dan murah menjadi impian penduduk Indonesia, terutama warga di kota-kota besar. Kemunculan kendaraan berbasis aplikasi online seolah menjadi salah satu jawaban. Akses yang mudah, praktis, dan harga murah meriah membuatnya seketika menjadi primadona. Setelah ramai beroperasi, tadinya kehadiran transportasi berbasis aplikasi akhirnya menuai penolakan. Penolakan terutama datang dari pengelola angkutan publik konvensional. Puncaknya 22 Maret 2016 lalu, ribuan sopir taksi berunjuk rasa di jalan-jalan ibu kota Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menutup perusahaan transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan Grab. Keberadaan transportasi online dinilai mengancam kelangsungan bisnis angkutan umum konvensional. Ini lantaran transportasi online tak terkontrol regulasi. Khususnya kewajiban membayar pajak dan retribusi pada pemerintah. Kita tidak takut bersaing, tapi kita ingin bersaing dalam persaingan yang fair. Artinya level playing field-nya harus sama. Kalau level playing field-nya berbeda, tentu kita tidak bisa menang. Tapi kalau level playing field-nya dibuat sama, aturannya dibuat jelas, itu tidak hanya akan melindungi kepentingan pengusaha, tapi juga konsumen dalam aspek keselamatan, dalam aspek pelayanan, dan ikut aturan. Guna mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, April 2016 lalu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016. Isinya mengatur penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi atau kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Tidak menimbulkan semacam hal-hal yang menjadi masalah antara tadi ya taksi online dengan taksi yang konvensional. Amanat yang harus kita lakukan ya bagaimana meningkatkan pelayanan. Moda transportasi angkutan umum ini bisa lebih bagus ya, bisa lebih berkualitas, bisa nyaman, bisa lebih aman, bersih ya. Terdapat sejumlah poin penting yang diatur dalam Permen Hub Nomor 32 Tahun 2016. Antara lain, perusahaan transportasi online harus berbadan hukum. Kedua, diizinkan menggunakan sistem pembayaran sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga, minimal memiliki 5 kendaraan atas nama perusahaan. Keempat, jika bekerja sama dengan angkutan umum konvensional, transportasi online tidak boleh mengatur tarif, merekrut pengemudi, dan menentukan besaran penghasilan pengemudi, serta adanya akses data dan pengawasan. Saat ini sosialisasi peraturan tersebut sedang berlangsung, dan rencananya akan berlaku resmi di bulan September 2016. Jika perusahaan transportasi online tidak mengikuti aturan ini, maka Kementerian Perhubungan akan mencabut izin operasinya. Berharap sih pemerintah bisa lebih bijak dalam membuat peraturan, tapi paling nggak ini sudah lebih baik. Karena sebelumnya peraturan Menteri Perhubungan itu adalah melarang transportasi online, yang menurut saya itu melawan perkembangan zaman. Ya. Sekarang udah relatif lebih baik. Tapi andaikan nanti diterapkan pun, kami juga siap. Meski masih dalam tahap sosialisasi, para pengemudi menyambut baik aturan ini. Baik pengemudi taksi konvensional maupun yang berbasis aplikasi. Mereka juga mulai menyesuaikan diri agar bisa tetap beroperasi. Ya, semoga dengan peraturan itu pemerintah lebih memudahkan kita untuk mengendarain, tidak ada slack antar perusahaan. Istilahnya pemerintah sebagai pendamai, biar semua juga jalan. Pihak aplikasi juga tidak boleh menentukan tarif sendiri, harus mengikuti peraturan pemerintah. Depannya jadi ya nggak ada ribut-ribut lagi, udah ada peraturan dari pemerintah sendiri. Kehadiran transportasi online sejatinya memang tak terbendung seiring perkembangan teknologi. Karena itu, setelah menerapkan aturan, pemerintah perlu melakukan pembenahan. Usulan ini dilontarkan akademisi sekaligus praktisi bisnis dan manajemen Renald Kasali. Apakah masih perlu kita pakai argumenter? Harga adalah kesepakatan. Jadi saya pikir banyak cara yang harus kita perbaiki.
Nah, kalau ingin diatur safety-nya, aturlah safety-nya. Misalnya supir diatur yang undang-undang mengatakan 8 jam. Kalau lewat dari 8 jam tidak safe. Begitu. Nah, ini harus ada alat kontrolnya. Bagaimana supaya perusahaan-perusahaan itu dapat mempekerjakan supirnya 8 jam dan sejahtera. Keberadaan Permen Hub nomor 32 tahun 2016 dinilai sebagai jalan tengah dari konflik antar transportasi konvensional dengan transportasi online. Di saat transportasi online wajib mengikuti regulasi yang ada, angkutan konvensional juga harus berbenah. Menyediakan layanan yang aman dengan tarif terjangkau. Karena pada akhirnya yang kompetitif dan adaptiflah yang dipilih publik dan jadi pemenang. Titin Mufti, Tama Gimalaya melaporkan untuk NET.